Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 5 saham, yaitu saham BRIS, MMN, Brand BRPT dan PTRO untuk tanggal 16 sampai 20 Desember 2024. Sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi teman-teman yang belum join, boleh langsung join saja karena kalian akan mendapatkan banyak info menarik di sana. Antek Saham juga memiliki membership yang premium dengan benefit seperti yang ada di layar. Jika teman-teman tertarik, boleh langsung hubungi saya melalui Telegram atau hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Dan di sini teman-teman akan mendapatkan salah satunya yang paling utama, yaitu mendapatkan rekomendasi saham lengkap dengan trading plan beserta chart dan analisanya, dan nantinya trading plan ini akan dipandu di grup premium. Lalu Antek Saham juga memberikan pilihan menjadi pelanggan Antek Saham di YouTube. Dengan biaya hanya 30.000 saja per bulan, teman-teman akan mendapatkan banyak benefit juga, seperti mendapatkan eksklusif konten dari Antek Saham, kemudian mendapatkan saham-saham menarik setiap minggunya, dan mendapatkan pantauan atau saham menarik setiap harinya. Untuk saham menarik setiap minggunya seperti yang di video ini ya, jadi sudah saya bagikan lengkap dengan trading plan-nya di sana. Jika tertarik, boleh langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham, atau jika ada kendala, boleh hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Antek Saham juga memberikan pilihan lagi, gabung ke premium secara gratis, tapi dengan syarat, yaitu buka akun KB Valburi Sekuritas melalui Antek Saham. Nah, di sini kita bekerja sama dengan KB Valburi Sekuritas yang merupakan salah satu sekuritas yang top atau yang paling banyak digunakan di Indonesia. Jadi jika ingin gabung ke premium secara gratis, boleh langsung buka akun KB Valburi Sekuritas melalui Antek Saham atau melalui link ini, kemudian deposit 5 juta dan aktif nanti bertransaksi di sana. Untuk syarat yang paling utama yaitu 1 dan 2 dulu ya. Jika sudah selesai di syarat 1 dan 2, maka kalian akan di-invite ke premium secara gratis. Untuk info selengkapnya hubungi saja admin melalui WA 0858 1084 8955 atau melalui link yang ada di deskripsi. Nah, sekarang kita langsung ke analisanya. Kita mulai dari saham BRIS dulu. Untuk BRIS boleh kita lihat ya di sini. Untuk BRIS sudah mencapai resisten di 3030. Namun secara trading plan kita yang sudah saya bagikan di 2 minggu yang lalu belum hit target ya di 3060, jadi masih hold sesuai trading plan. Nah, di sini boleh kita lihat BRIS menandakan rejection setelah mencapai resisten 3030 yang menandakan memang resisten ini cukup kuat untuk BRIS. Nah, di sini dia kembali menguji area demand atau berpotensi turun lagi ke area demand, sehingga BRIS akan lebih cenderung bergerak sideways nantinya di area demand 2780 sampai 2870 dan juga resisten 3030 sampai 3060. Nah, di sini pergerakan BRIS akan turun dulu, turun kembali ke area demand, lalu akan naik kembali ke resistennya. Nah, di sini pergerakan BRIS masih cenderung bergerak naik karena secara tren masih dalam pergerakan uptrend ya, masih cenderung naik, sehingga pergerakan BRIS di sini masih dalam tahap koreksi dulu, koreksi lagi ke area demand, lalu lanjut bergerak naik ke target atau ke resistennya nantinya. Jika kita cek secara broker summary pada BRIS, terlihat memang di 1 minggu terakhir ini masih akumulasi ya. Di sini boleh kita lihat di hari Jumat masih akum dari ZP, walaupun dia bergerak turunnya di sini, turun di sini sempat naik dulu lalu turun, tapi di hari Jumat dia ada akumulasi ya. 1 minggu terakhir terlihat ada distribusi dari OD, tapi ZP-nya dan RX masih akumulasi di sini, jadi buangannya dari lokal ya. Kita cek 2 minggu terakhir, ya terlihat OD yang buangan, sedangkan ZP yang akum ya di sini. Jadi volume dari OD dan BB cukup besar sehingga harga bergerak turun ya. Kita cek 1 bulan terakhir dari tanggal 13, nah terlihat buangan yang paling besar dari BK, CC, dan OD, sedangkan yang beli lagi-lagi dari ZP, LG, PD, dan yang lainnya. Jadi secara broker summary pada BRIS masih belum terlalu menarik ya, tapi secara asingnya di sini cukup bagus, masih akumulasi. Jadi untuk BRIS masih ada potensi dia akan sideways lagi nantinya, turun lagi ke area demand di angka 2780 sampai 2870, lalu naik ke resisten di 3030 sampai 3060. Untuk lanjut bergerak naik, dia harus bisa break resisten 3060 dulu. Jika bisa di breakout, maka dia akan lanjut naik ke resisten 3200 sampai 3350. Nah, di sini untuk BRIS selama bertahan di atas support ya. Support di sini, support 2660. Selama support ini belum di breakdown, maka pergerakan BRIS akan cenderung bergerak naik karena selama support ini belum di breakdown, maka
dia masih membuat higher high atau belum membuat lower low. Jadi polanya masih akan uptrend selama di atas support 2660. Jadi hold saja untuk Breeze, dia masih potensi lanjut bergerak naik. Lanjut ke saham yang kedua ada Aman Mineral International. Untuk Aman boleh kita lihat ya di sini sesuai dengan analisa kita. Kalau Aman akan lebih cenderung bergerak turun atau bergerak sideways dulu sebelum nanti lanjut bergerak naik. Nah, di sini saya buatkan area resistennya di angka 9675. Jadi selama berada di bawah area resisten ini, maka pergerakan Aman masih akan cenderung bergerak turun ke support di 9000 sampai area demand kita 8350 sampai 8625. Untuk saham Aman valid bergerak naik, maka dia harus bisa breakout dulu resisten di angka 10.000. Selama berada di bawah dari 10.000, maka pergerakan Aman masih akan cenderung bergerak turun. Nah, di sini saya buatkan pola pada Aman ini akan bergerak naik ya suatu saat nanti, tapi dia harus bisa break dulu resisten trailing kita di sini atau di angka resisten 10.000. Jadi untuk Aman ini masih dalam pergerakan koreksi. Jadi dia akan cenderung sideways nantinya di area sini terlalu banyak garis ya. Supaya teman-teman tidak bingung seperti ini. Jadi untuk Aman masih akan cenderung bergerak turun dulu selama di bawah dari 10.000. Area target turun yaitu di area demand 8350 sampai 8625. Nah, di sini Aman akan turun ke area ini lalu lanjut bergerak naik. Nah, di sini ada satu support ya yang bisa menahan pergerakan turun dari Aman, yaitu di angka 9.000. Jadi untuk pergerakan turun Aman masih bisa terhalang di angka 9.000, tetapi jika 9.000 di breakdown maka Aman akan lanjut turun ke area demand yang tadi. Tetapi jika nanti Aman menandakan rejection di area support 9.000, maka dia akan bergerak naik kembali ke area resisten di 9675. Jadi boleh pantau pergerakan Aman di area ini. Yang pertama support 9.000, kemudian resisten 9675 dan 10.000, lalu area demand yang di sini 8350 sampai 8625. Area pembelian terbaik yaitu di angka 8350 sampai 8625 atau di area demand-nya. Jadi jika Aman belum masuk ke area demand, maka lebih baik jangan beli dulu karena pergerakannya masih dalam pergerakan bolak-balik. Apalagi nanti teman-teman beli di area atas, maka bisa dipastikan akan floating loss nanti dan diseret lagi ke bawah. Jadi lebih baik menunggu dulu untuk saham Aman dan beli nanti di area demand kita sesuai dengan trading plan kita di sini. Lanjut ke saham yang ketiga ada Brand. Nah, untuk Brand di minggu yang lalu kita sudah taking profit hampir 20% ya di yang gratis, dan di premium kita juga taking profit. Dari sini boleh kita lihat untuk Brand sudah mencapai area resisten kita. Resisten yang pertama di 8825, dan boleh kita lihat setelah mencapai resisten tersebut, Brand menandakan rejection. Dan di sini candle-nya kurang menarik ya. Closing-nya di hari Jumat kemarin. Jadi ada potensi Brand akan koreksi dulu ya. Dia akan cenderung koreksi dulu ke area support, resisten yang menjadi support di angka ini ya, 7850. Jadi ada potensi Brand akan turun ke area ini, lalu bergerak naik kembali ke area resistennya. Dan untuk sekarang, jika kita lihat di time frame yang lebih rendah, dari sini kurang bagus ya pergerakannya, jadi dia tidak mampu break area 8825 sehingga dia bergerak turun. Jadi ada potensi Brand akan lanjut bergerak turun di minggu depan ke area support 7850, atau jika kita buatkan area demand maka kita akan dapat areanya di sini ya. Saya buatkan saja area demand di angka, sebentar saya buatkan. Tapi yang pasti untuk Brand ini masih dalam pergerakan naik ya, karena baru break dari area supply ini, jadi pergerakan turunnya nantinya hanya untuk koreksi saja. Jadi untuk koreksi, sehingga ada pantulan yang bisa nanti membuat average bandar semakin bagus, atau ada tahapan di mana bandar akan akumulasi kembali, sehingga harga akan bergerak naik. Jadi ini gak perlu takut jika ada posisi pada Brand, masih ada potensi dia akan bergerak naik, tapi untuk sekarang view saya, berdasarkan candle yang ada di hari Jumat, maka dia akan turun dulu ke area demand di angka 7625 sampai 7900, lalu bergerak naik kembali. Nah, di sini selama dia belum break 8825, maka dia akan cenderung bergerak turun. Tetapi jika break area 8825, ini ya, resistennya, jika break resisten ini, maka Brand akan lanjut bergerak naik ke angka 9150 dan juga 9450. Jadi untuk Brand pantau
Sini saya ketik ya. Pantau resisten 8825, kemudian demand 7625 sampai 7900. Oke. Jadi boleh pantau area ini pada saham brand. Jika ingin masuk, lebih baik menunggu di area demand 7625 sampai 7900, lalu boleh nanti entry di sana. Atau boleh juga menunggu brand break area resistennya. Jika break, maka teman-teman boleh beli buy on breakout di area resistennya. Oke, lanjut ke saham yang keempat, ada BRPT. Untuk trading plan pada brand belum ada ya, karena belum ada konfirmasi yang menarik untuk sekarang. Oke, lanjut ke BRPT. Kita lihat ya pada BRPT sesuai dengan analisa kita. Kalau BRPT akan bergerak turun kembali karena sudah memasuki area supply di 945 sampai 980. Dan boleh kita lihat, dia bergerak turun di minggu yang lalu, yaitu di 1 minggu terakhir ini. Dia bergerak turun menuju area 875 yang menjadi area support kita. Jadi untuk BRPT masih akan cenderung bergerak turun ke area support di 875. Sini saya hapus dulu ya. Lalu pergerakan selanjutnya pada BRPT, pantau area support ini. Jika supportnya di breakdown, maka BRPT akan lanjut bergerak turun ke support selanjutnya di angka 795. Tetapi jika support 875 tidak di breakdown, maka BRPT akan naik kembali ke area supply-nya. Kita cek lagi ya, yang tadi untuk brand broker summary-nya belum kita cek. Dari sini kenapa tadi alasan saya brand masih sangat bagus, karena secara broker summary-nya masih sangat bagus. Kita lihat ya di hari Jumat. Di 1 bulan terakhir akumulasi dari ZP sangat bagus. Di hari Jumat kita cek, 1 minggu terakhir dulu ZP masih akum. Lalu di hari Jumat di sini masih sangat bagus ya, AKCCLJ masih akumulasi. Jadi secara broker summary pada brand masih sangat bagus. Ini yang menjadi membuat brand masih menarik di hold, walaupun teman-teman ada posisi nyangkut di atas. Jadi untuk brand masih sangat bagus secara broker summary-nya. Nah, sekarang kita cek broker summary pada BRPT. Nah, terlihat kalau BRPT ini masih ada buangannya 1 minggu terakhir. Dari indikator juga terlihat merah di sini, yang menandakan ada buangan 1 minggu terakhir pada saham BRPT. Kita cek. Nah, terlihat ya, RXCCZP buangannya cukup besar, yang beli BKNI dan DP. Jadi untuk BRPT, lebih baik dihindari dulu selama dia berada di bawah dari area supply 945 sampai 980. Untuk BRPT menarik ya jika dia bisa break di area supply-nya. Jika break area supply, maka BRPT baru menarik. Tetapi jika belum break area supply, maka BRPT masih akan cenderung bergerak turun ke area support 875 dan juga support 795. Jadi untuk BRPT lebih baik wait and see dulu sambil memantau pergerakannya di area supportnya. Tapi saran saya jika ingin beli, maka tunggu BRPT break area supply. Jika sudah break, maka dia akan lanjut bergerak naik ke area 1050 dan juga 1085. Oke, untuk sekarang view-nya seperti ini dulu. BRPT akan turun kembali ke area support 875. Lalu selama capai support ini, dia ada potensi rebound atau potensi breakdown. Nah, maka dari itu, pantau area support ini. Jika ternyata di breakdown, maka BRPT akan lanjut bergerak turun ke support 795. Tapi jika nanti ada rejection, maka BRPT akan bergerak naik kembali atau rebound kembali ke area supply di angka 945 sampai 980. Jadi boleh pantau area yang di sini ya, saya buatkan saja seperti brand yang tadi. Pantau yang pertama support di 875 dan 795. Kemudian supply di angka 945 sampai 980. Jika area supply ini di breakout, maka teman-teman boleh beli pada saham BRPT. Tapi untuk sekarang lebih baik jangan dulu, karena secara broker summary-nya masih dalam tahap distribusi. Oke, lanjut ke saham berikutnya, ada PTRO. Saham yang kelima ya, atau yang terakhir ada PTRO. Oke, untuk PTRO, analisa kita di minggu yang lalu, di sini seperti yang saya buatkannya. Jika dia break resisten 25.225, maka dia akan lanjut bergerak naik ke target di 27.325. Dan boleh kita lihat targetnya hit ya di sini di 27.325 dan membuat ATH di angka ATH-nya 27.800 ya di sini. Jadi untuk PTRO masih akan cenderung bergerak naik ya, atau sideways dulu
sebelum mencapai tanggal stock split di tanggal 30 Desember ya. Jadi untuk PTRO masih sangat bagus jika ingin scalping, boleh manfaatkan momentumnya, tetapi jika swing jangan, karena untuk sekarang sudah berada di area atas. Nah, di sini untuk area pembelian yang ideal pada PTRO saya buatkan ya sebuah area demand. Area demand di sini ya. Di angka 23775 sampai 24.700. Jadi area ini menjadi area yang menarik untuk melakukan pembelian pada PTRO. Jika kita cek di time frame yang lebih rendah, oke, di sini dia menandakan rejection-nya di area demand, langsung bergerak naik. Kita coba 15 menit. Oke, ada suatu candle bullish di sini. Ada satu candle bullish yang menandakan pergerakan rejection pada PTRO di area demand-nya. Jadi untuk PTRO jika ingin beli sebaiknya tunggu di area ini ya. Area demand 23775 sampai 24.700. Oke. Untuk sekarang jangan beli dulu karena posisinya sedang di area tengah-tengah. Jadi tidak bagus untuk melakukan pembelian karena bisa saja nanti dibanting dulu ke area demand. Bisa nanti turun dulu ke area demand, lalu bergerak naik kembali. Oke, jadi sebaiknya tunggu di area demand jika ingin melakukan pembelian pada PTRO. Dan jika sudah masuk ke area demand, maka tunggu satu candle bullish sehingga teman-teman menjadi yakin untuk melakukan pembelian pada saham PTRO ini. Jadi view saya pada PTRO masih akan turun dulu ya. Turun dulu ke area demand kita. Sebentar saya buatkan resisten dulu. Di sini ya 23775 sampai 24.700 akan turun ke area ini dulu, lalu lanjut bergerak naik ke area resisten 27.800. Nah, view saya di sini pada PTRO ATH-nya sampai di 27.800 ya, karena jika kita lihat di sini sudah menandakan rejection yang cukup valid ya untuk bergerak turun, jadi sudah mulai ada candle merah di area atas. Jadi kemungkinan PTRO akan cukup susah break ATH di 27.800, apalagi tanggal stock splitnya sudah mulai dekat, jadi ada potensi dia akan bergerak sideways nantinya di area demand dan juga resistennya. Jadi boleh manfaatkan pada PTRO, buy di area demand, dan sell di area resistennya. Jika kita cek secara broker summary pada PTRO, nah terlihat di sini, kalau satu minggu terakhir mulai ada jualan dari DP dengan volume yang cukup besar, jadi mulai dimanfaatkan untuk taking profit di area ini pada PTRO, jadi sebaiknya jangan entry beli dulu pada PTRO, apalagi di area atas ya. Bahkan di hari Jumat juga buangan dari ZP, YB, dan yang lainnya cukup besar, sedangkan yang beli rata-rata dari broker retail. Jadi di sini retail mulai pada FOMO, beli di area atas karena menurutnya akan lanjut bergerak naik ke area 30.000. Tapi menurut saya di sini PTRO akan membuat ATH hanya di 27.800. Karena alasannya adalah karena di sini sudah mulai ada candle yang cukup dominan untuk bergerak turun. Dan juga secara broker summary-nya pada PTRO ada buangan yang cukup besar dari DP secara satu minggu terakhir. Di sini 2 minggu terakhir kita cek masih sama, buangan dari DP cukup besar. Jadi dengan ini PTRO akan lebih cenderung bergerak sideways nantinya di area demand kita yang ini, dan juga resisten 26.750 sampai 27.800. Jadi untuk PTRO saran saya, jika ingin tetap entry maka manfaatkan beli di area demand, jangan beli di area resistennya. Oke? Kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.